Kalian pernah ngerasain nggak sih sebenarnya harga diskon itu nggak nyata? Karena kita nggak tahu kemarin itu harganya lebih murah atau lebih mahal dari hari ini. Dan sebenarnya kita nggak pernah tahu Alfamart, Jogja, dan Indomaret mana barangnya yang lebih murah. Hai, saya Yahya, saya Sobat Besar Super Engineer. Beberapa menit ke depan saya bakal share ke kalian tentang journey saya membuat scraper Jogja, Alfamart, dan Indomaret. Dan saya notifikasikan ke Twitter. Oke, yang akan saya lakukan sekarang adalah untuk menganalisa perubahan harga barang di jogjaonline.co.id dengan melihat 3 hari yang berbeda. Oke, gimana saya melihat 3 hari yang berbeda? Gampang, kita gunakan Wayback Machine atau archive.org untuk melihat harga barang dengan 3 hari yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini aku bakal ambil 3 hari di mana tanggal 25 Januari, tanggal bulan September dan bulan Desember juga. Di sini aku bandingkan dari ketiga hari tersebut, ternyata ada beberapa atribut yang berubah di sini. Nah, dilihat dari sini ada atribut harga yang berubah, ada juga diskon, lalu ada harga yang dicoret, dan juga di sini ada satu nama barang yang berubah. Oke, balik lagi ke awal, kita ingin membandingkan harga lama dengan harga sekarang untuk membuktikan kalau diskon itu harganya benar-benar naik atau turun. Atau mungkin dengan tanpa label diskon harganya udah benar-benar turun. Tapi kita udah tahu kalau misal harganya itu sudah turun duluan. Kalau gitu, kita akan bikin tools untuk record semua data harga barang yang ada di jogjaonline.co.id. Udah gitu, besoknya kita bandingkan kalau misal ada perubahan harga dari salah satu barang atau tidak. Kalau ada perubahan, baru kita alert notification kalau misal ada barang yang berubah harganya. Lalu kita kasih tahu dia naik berapa rupiah ataupun turun berapa rupiah. Kurang lebih diagramnya seperti ini sih. Yang penting sih tujuan utama dari diriku sendiri buat bikin istri lebih senang dengan harga murah. Kalau semua udah jelas, kita udah bisa mulai ngoding. Di sini saya pakai Python 38. Di sini saya pakai model request untuk mendapatkan halaman si data barang tersebut. Di sini saya pakai halaman hot deals-nya jogjaonline.co.id. Kurang lebih halamannya seperti ini. Isinya data barang, semua data-data promo yang ada di sini. Nah, untuk mendapatkan hasilnya itu cukup pakai variabel tersebut dengan fungsi text. Nah, sekarang kita coba jalanin ya dengan Python 3, run.py. Ups, di sini ada kesalahan dikit. Em, belum di save sebenarnya filenya. Kita save dulu filenya. Udah gitu kita jalanin lagi. Oke. Ups. Oh iya, itu bukan function tapi variabel. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, view source kalau di browser kurang lebih seperti ini kan. Nah, kalau misal mau lihat, ini bakal saya simpan ke dalam sebuah file hasil.html. Dan kurang lebih seperti ini, sama sesuai dengan yang ada di biasa di browser. Oke. Selanjutnya kita pindah ke modul baru Beautiful Shop for gimana caranya kita ekstrak data yang ada di halaman tersebut menjadi data yang bakal kita simpan. Di sini kalau kita lihat kita butuh Beautiful Shop dengan respon teks yang barusan saya jelaskan dengan HTML parser. Nah, di sini saya menambahkan parser find all, di mana find all ini tuh saya cari tag elemen div dengan kelas tersebut. Setelah kita lihat gampang dapetinnya, kita cukup inspect atribut tersebut, tapi setelah dilihat kan itu bukan div, tapi kita menggunakan span, dan kita coba jalanin, dia bakal ambil spesifik data dari harga tersebut. Udah gitu kita ambil indeksnya untuk ambil harganya. Untuk ambil harganya cukup semudah itu, dan kalau dilihat juga kita udah dapetin spesifik dari indeks pertama. Mungkin selanjutnya kita ambil nama dari produk tersebut. Kita ulangi lagi, kita inspect.
kita lihat dia tag HTML-nya pakai apa. Dia di sini pakai A dengan kelas tersebut. Jadi kurang lebih kita copy paste kode yang di bawahnya, tapi dengan class, dengan yang berbeda di sini product item link. Udah gitu kita ambil indeks pertamanya, kita udah nemuin si nama produknya tersebut. Udah gitu kita tambahin .text buat ambil teksnya aja, nggak sama tag HTML-nya. Begitulah cara bekerja si Beautiful Shop sederhananya. Sampai sini mungkin aku lebih baik menjelaskan lewat streaming aku terakhir tentang Jogja Online Scraper ini. Oke, jadi yang paling pertama saya menggunakan modules di Python namanya Beautiful Shop 4, dan dia itu tuh salah satu modul buat ekstrak data dari halaman HTML. Jadi dari proses di sini saya mencari kelas-kelas HTML yang mempunyai spesifik data tersebut. Tapi, menariknya dari halaman ini, saya menemukan variabel JavaScript namanya DLObjects. Dan kalau dilihat, ini menyimpan semua data barang yang ada di halaman tersebut. Jadi, jogjaonline.co.id mekanismenya dia menyimpan dulu semua data barang dalam bentuk JSON yang supaya gampang diparser oleh halaman tersebut. Kalau dilihat kurang lebih seperti ini. Ada namanya, udah ada price-nya, brand-nya, dan segala macam. Kalau semua udah selesai, ini datanya saya simpan menjadi file JSON yang kebutuhannya nanti bakal saya pakai untuk perbandingan harga dari setiap barangnya. Selanjutnya saya membuat satu file generator analitik di mana saya membandingkan semua harga ke dalam satu file, di mana perbandingannya cukup simple. Saya cukup ambil semua nama produk yang sama. Kalau misal ada yang sama pada tanggal tersebut, maka saya simpan ke dalam file ini dan saya list menjadi nama produknya key-nya tersendiri. Dari sini kalau dilihat semua data-data harga barang itu berubah, dan ini menjadi kunci yang bakal kita jadikan notifikasi ke Discord ataupun Twitter. Oke, jadi sebenarnya aku tuh udah bikin Twitter bot buat notifikasi ini. Namanya, kalian bisa follow bot_bibit. Oke, ini aku coba buka ya. Wait, ini serius? Account suspended? Sejujurnya bingung sih kenapa kena suspend, padahal gue udah ngikutin aturan rule mereka buat ngepost limit terakhir itu 4.000 post setiap harinya. Kenapa ya? Apa mungkin gara-gara interval aku ngepost ini yang terlalu spamming buat mereka? Padahal aku batas setiap interval postnya itu ada sampai 70 detik per post. Ya anyway, bikin lagi aja deh kalau gitu. Oke, jadi ini website developertwitter.com. Kalian bisa jadiin akun kalian ini tuh supaya postnya tuh di scripting dan automated. Oke, kalau misal aku liatin di sini, kamu bisa daftar, dan di sini nanti kamu bisa dapetin si akses tokennya ataupun secret token yang nanti tuh bisa kalian pakai untuk post status di Twitter lewat programming. Sesederhana itu sebenarnya. Mudah-mudahan nggak sulit buat kalian. Jadi kalian bisa lihat dari source yang aku bikin juga. Ya, mudah-mudahan bisa membantu aja sih sebenarnya. Kurang lebih wujudnya gini sih. Jadi aku coba akses login si botnya, ternyata bisa, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain dan orang lain nggak bisa ngelihat hasil notifikasi yang aku bikin. Sedih sih sebenarnya. Jadi kurang lebih bot yang aku bikin notifikasinya masuk ke sini, dan nanti bentukannya bakal kalian lihat nih, ada beberapa produk ya di sini. Terus dia ngasih tahu mau calculation, dihitung dari harga barang kemarin dan harga hari ini, dia naik berapa rupiah ataupun turun berapa rupiah. Sederhana sih, kalau misal mahal nanti emojinya meh, tapi kalau misal harganya turun, nah harga turun itu kayak mata duitan langsung kan, murah 1.600, 10% gitu kan. Yap. Nah ini juga kan aneh kan, di sini katanya diskon 35%, tapi sebenarnya harganya mahal gitu. Nah ini juga katanya diskon 20%, tapi sebenarnya harganya dari kemarin naik 80 rupiah, kayak gitu sih sebenarnya.
Sedih banget kalian nggak bisa buat lihat botnya ini secara live. Aku juga udah minta request supaya buat diaktifin lagi. Tapi ya, jangan ragu, nanti aku bakal bikin satu lagi akun. Namanya bot bibit 2 kali ya. Dengan versi yang lebih baik, tidak terspam, mudah-mudahan tidak tersuspend juga. Gitu. Oke, mungkin dari aku tuh cukup sampai situ sih. Mungkin kalian bisa coba lihat atau ulik sendiri source yang saya bikin ini tuh ada di github.com/kimochi. Kalian cari aja repository namanya Bibit. Dan mungkin juga kalau kalian bingung kenapa aku namain Bibit, karena gue suka Bibit aja, karena ini tuh bot yang bener-bener aku bikin dari kecil dan aku rawat dari kecil. Sesimpel itu. Hmm, Mungkin aku menerima pendapat dari kalian. Silahkan tulis di komen. Dan aku juga open untuk collaborate dengan kalian, silakan. So, cukup sih dari aku sampai sini. Makasih banyak BTW. Ya, mudah-mudahan video yang aku buat ini berguna buat kalian. Kalian juga bisa ambil source-nya di GitHub aku sendiri. Tahu sendiri di github.com/kimochi. Dan saya juga sering live code. Jadi follow Twitter aku buat tahu kapan aja aku live code. Dan subscribe, like, buat support terus kontennya. Makasih banyak.